Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa dalam program Mimbar Dakwah Islam Nusantara yang ditayangkan oleh Nusantara TV sahabat kita bekerja sama dengan Bank Mandiri. Saya ingin mengingatkan agar tidak lupa untuk menonton tayangan ini terus setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6 pagi bersama dengan narasumber kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada episode kali ini, kita akan membahas Islam mengajarkan toleransi melalui tasamuh. Sebelum kita lanjut, mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Kiai, pada episode kali ini kita membahas tasamuh. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan dulu sebuah ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam tema yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kiai, di tengah masyarakat yang sering kali terpecah karena polarisasi, saya ingin menanyakan bagaimana kita menerapkan konsep tasamuh berdasarkan ayat dan dalil di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Islam datang sebagai agama universal, bahkan pamungkas agama samawi. Karena Nabi Muhammad pamungkas para nabi, para rasul, Al-Quran juga pamungkas wahyu Allah. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mendorong atau mengharuskan kita bersikap toleran dalam segala hal. Atau apa itu perbedaan agama, warna kulit, budaya, kelompok, semua ada dalam Al-Quran. Bahwa kita harus menghormati perbedaan tersebut. Yang perbedaan budaya misalkan, sekaligus juga agama. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Dengan permusuhan, akan terjadi permusuhan yang tidak ada artinya, bighairi 'ilm, enggak ada manfaatnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat memiliki kebanggaannya, mempunyai yang mereka banggakan, yaitu budayanya. Oleh karena itu tidak boleh karena beda budaya kemudian kita mencaci maki atau meremehkan satu sama lain. Beda agama juga jangan sampai kita mencaci maki satu sama lain. Jangan sampai dalam sehari-hari kita bergaul dengan orang kemudian melakukan diskriminasi. Nggak mau ketemu kalau tidak sesama Islam, nggak mau duduk bareng misalkan di warung atau di dalam forum kalau nggak sesama Islam, itu nggak benar itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nah, begitu pula perbedaan budaya, perbedaan tradisi, perbedaan kreativitas, perbedaan kemajuan-kemajuan bagi setiap umat harus kita hormati. Nah, itu semua dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafair rasyidun. Nabi Muhammad begitu masuk kota Yathrib, kota Madinah, mendapatkan masyarakat non-muslim 3 suku besar beragama Yahudi, suku Qainuqa kebanyakan perajin emas, permata, suku Quraidah kebanyakan petani, suku Nadir pekerja. Eksistensinya diakui sebagai warga citizen, warga kota Madinah sama dengan yang beragama Islam. Wala udwana illa 'alal zalimin.
tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang zalim, yang melanggar hukum, yang pelaku kriminal. Kalau selama orang itu bukan orang zalim, bukan pelaku kejahatan, perbedaan agama, perbedaan suku tidak bisa menjadi alasan untuk tidak adil. Coba, atau untuk permusuhan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kamu harus adil Muhammad walaupun terhadap orang yang bukan kelompok kamu. Sangat tegas sekali Al-Quran seperti itu. Oleh karena itu toleran merupakan prinsip ajaran Islam. Prinsip itu. Dan lebih jelas lagi Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkunjung ke Yerusalem, ke Palestina, koron dalam ceritanya naik onta bergantian, kalau sekian kilometer, kalau Sayyidina Umar di atas, yang pelayan nuntun, nanti sekian kilometer gantian, Sayyidina Umar yang nuntun, dia yang di atas pelayan, pas kebetulan masuk ke kota Yerusalem, giliran Sayyidina Umar yang nuntun. Jadi yang dihormati yang di atas onta itu, yaitu pelayannya atau asistennya malah. Ketika diterima sana oleh Safrinus, penguasa Yerusalem beragama Kristen Ortodok, setelah bincang-bincang kemudian Sayyidina Umar jalan-jalan masuk gereja. Baru pertama kali itu Sayyidina Umar masuk gereja. Di Mekah, di Madinah nggak ada gereja kan. Pas lagi lihat-lihat dalam gereja, sholat asar, azan sholat asar. Sayyidina Umar dipersilahkan sholat, disediakan sajadah atau apalah kira-kira, tidak mau. Sholatnya di luar, nggak mau dalam gereja. Ketika ditanya kenapa tidak mau sholat dalam gereja, apa? Kalau saya sholat dalam gereja, saya khawatir umat Islam yang akan datang akan merebut gereja ini. Alasannya bekas salatnya Umar. Ya luar biasa. Yang saya takutkan itu nanti mereka merebut gereja ini alasannya bekas salatnya khalifah. Sampai segitunya toleransi itu. Luar biasa. Jadi sekali lagi orang yang menafsirkan, orang memahami Islam kemudian sempit, rigid, jumud, itu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nabi Muhammad hormat dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad hormat dengan orang Kristen. Ada tamu Kristen rombongan dari Najran. Najran dulu negara Kristen sendiri tuh. Sekarang sudah Saudi Selatan. Nabi bingung. Ya apa? Nanti kalau dialog apa ya yang diomongkan? Allah menurunkan ayat, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Luar biasa itu. Katakan Muhammad kepada mereka, ayo kita duduk bincang-bincang mencari kebenaran. Entah kami atau engkau atau anda. Inna au iyyakum au. Inna au iyyakum. Kami atau anda la'ala hudan, yang dalam kebenaran, au fi dhalamin atau dalam kesesatan. Coba. Enggak terus kemudian saya paling benar, kamu salah goblok. Begitu tuh. Ayo kita bincang-bincang yuk. Inna au iyyakum. Entah kami yang benar atau yang salah, atau anda yang benar atau salah. Ini ajaran yang sangat mulia, luar biasa. Al-Quran itu, betul Al-Quran agar Nabi Muhammad memperlakukan tamu Kristen itu dengan berangkat dari nol. Berangkat dari zero, mencari kebenaran. Dialog yang ilmiah, yang bermartabat, dialog yang mencari kebenaran bersama, tidak monopoli kebenaran. Tidak, saya benar, kamu salah. Saya surga, kamu neraka. Saya hidayah, kamu sesat. Enggak. Katakan Muhammad, ayo kita duduk. Entah kami atau anda yang benar atau yang salah. Nah, Al-Quran pun mengatakan, ayat Quran, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berbuat bir, antabarum berbuat baik terhadap non-muslim yang tidak memusuhi kamu, yang tidak mengusir kamu, yang tidak menyakiti kamu. Kita punya tangga, kita punya teman Kristen atau agama lain, baik-baik saja. Nggak ganggu saya, nggak mengusir saya, nggak mempersulit saya. Ayo kita bergaul dengan baik dengan mereka. Bir itu apa artinya? Lebih daripada bergaul.
Kalau bahasa Jawanya berbakti ya. Tebir itu artinya lebih dari sekedar bergaul. Dia repot kita bantu, dia sakit kita tengok, dia mati kita takziah, dia kesusahan kita tolong. Contoh misalkan kecil-kecilan lah, dia punya kerepotan kita ikut bantu, dia listriknya mati kita bantu aliran listrik dari rumah kita. Itu namanya antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan kamu harus berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang adil. Jadi ayat tadi yang paling tepat ini, ayat tasawuf, daripada ayat yang Anda baca tadi, innamal mu'minuna ini paling tepat ini, yang paling tepat. Ya. Innama yanhakumullahu 'alladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang dilarang oleh Allah, kamu berbuat baik kepada non-muslim, yang non-muslim itu lagi memusuhi sesama Islam, saudara kita Islam. Misalkan non-muslim Jakarta membantu non-muslim misalkan Sumatera Selatan yang lagi perang dengan Islam, misalkan ini contoh. Kita bantu non-muslim, ini yang salah, tidak boleh. Kalau sedang non-muslim itu berperang dengan muslim. Tapi kalau baik-baik saja, mari usaha bersama, bangun klinik bersama, bangun koperasi bersama, ayo nggak apa-apa itu. Bangun desa atau bangun wilayahnya bersama-sama, sangat baik. Itu artinya kita betul-betul membangun multikulturalisme. Bukan hanya toleran, tapi lebih dari itu, membangun multikulturalisme. Semua bisa bilang mudah. Itu bisa, itu juga bisa. Tapi kalau mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan. Taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online. Nyatanya seneng memberi juga. Pas lagi asik kerja berjam-jam, tetap ingat sama kewajiban. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Waktu itu gak ada yang jual. Karena waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Jangan biarkan waktu itu terbuang untuk momen yang tak bisa diulang. Jadikan waktu itu lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Baik, ya. Jadi pada prinsipnya tasamuh ini adalah prinsip di dalam Islam sendiri. Iya. Oke. Terus bagaimana penerapannya kalau di Indonesia? Misalnya kita merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, bangsa, budaya. Tentu sangat penting untuk menerapkan itu. Terus menerapkan sikap toleran atau tasamuh itu tadi di tengah banyaknya masyarakat ini, itu bagaimana banyaknya suku, bangsa dan budaya? Lebih-lebih kita Indonesia yang sangat plural ini, kita harus betul-betul mengawal, merawat perbedaan yang sangat banyak ini. Dan perbedaannya adalah kehendak Tuhan kok. Dari azali, kehendak Allah dari sejak azali. Bahwa Indonesia ini nanti terdiri dari sekian ribu suku, sekian ribu bahasa, sekian warna kulit, dan sekian agama. Itu sudah. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kita menghindari perbedaan. Tidak mungkin. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Mau nggak mau, gelem ora gelem. Tau'an au karhan. Suka atau nggak suka. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya menjadikan manusia di muka bumi ini
mana fil ard, semua menjadi orang Islam. Jadi Allah nggak menghendaki. Allah nggak menghendaki itu. Seandainya Allah menghendaki, niscaya manusia di muka bumi ini Islam semua. Oleh karena itu Muhammad, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa kamu akan main teror, akan melakukan teror, paksaan, intimidasi agar mereka menjadi orang iman, menjadi orang beriman? Jangan Muhammad. Ini kan artinya pertanyaan yang isinya larangan. Apa kamu akan melakukan kekerasan, teror, dan mereka yang tidak mau beriman kepadamu? Jangan Muhammad. Luar biasa. Satu lagi ayat, walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya manusia di muka bumi ini satu umat. Barangkali bangsa Eropa semua atau Arab semua. Allah tidak menghendaki kok. Bahwa warna-warna perbedaan kulit, bahasa, budaya, suku sudah kehendak Allah. Saya mau apa? Kita di dunia ini di tengah-tengah masyarakat yang plural. Warna kulit, warna hitam, bahasa berbeda-beda, perilaku dan seterusnya. Termasuk agama juga berbeda-beda. Apalagi dalam satu negara gitu. Ya, maka Kiai Hasyim Asy'ari ketika awal-awal itu awal-awal rapat PPKI ya, panitia persatuan ya. Ketika bapak-bapak yang dari tokoh-tokoh yang dari Indonesia Timur keberatan dengan Piagam Jakarta, maka Kiai Hasyim komunikasi dengan ayahnya Kiai Hasyim di Jombang, kata Kiai Hasyim, saya setuju 7 kata dicoret. Itu apa artinya? Bukan Mbah Hasyim Asy'ari tidak menghormati syariat, tidak. Artinya yang penting kita bersatu dulu, kuat dulu persatuan negara NKRI ini, kuat dulu. Jangan bicara syariat dulu, jangan bicara berkewajiban melakukan itu nanti itu. Nah, yang penting kuat dulu. Kalau sudah kuat, solid, ayo kita berjuang dakwah, maksudnya dakwah, pendidikan, dakwah, kesejahteraan untuk umat Islam. Baru kita bicara Islam. Jadi watoniyah dulu diperkuat. Setelah betul, kuat, kokoh NKRI ini, baru di atas negara yang kuat ini kita bicara Islam. Ya, bangun masjid atau pendidikan Islam atau ekonomi Islam, baru di situ. Tapi pada dasar pertama kuat dulu persatuan negara Indonesia ini. Oleh karena itu Kiai Hasyim Asy'ari setuju Piagam Jakarta dicoret. Ini saya sampaikan pada tamu Taliban. Tamu Taliban datang ke sini yang dipimpin oleh amir mereka Barzar yang pernah dipenjara di Guantanamo 11 tahun. Saya bicara kalau di kita sini bicara syariat belakangan. Yang penting persatuan dulu. Baru bicara agama Islam. Nah, mereka tidak. Soviet lari, kan tadi Soviet serang. Soviet lari meninggalkan Afghanistan, langsung bicara negara ini Islam. Jadi akhirnya perang saudara. Ya itu salah satu faktornya ya. Faktor lain karena mereka juga fanatisme kesukuan masih sangat tajam. Kalau kita tidak, yang penting merdeka dulu, kuat dulu persatuan. Sudah mapan, bersatu, merdeka, jadi negara yang betul-betul kuat, bicara Islam. Ayo kita bangun Islam, ayo kita syiarkan Islam, ayo kita dakwah Islam. Baik Kiai, berarti prinsip Islam tentang tasamuh pada dasarnya sejalan dengan prinsip yang sudah dijalankan oleh para kiai-kiai kita di Indonesia. Nah, selanjutnya Kiai, kalau dulu kita sudah menjalankan tentang tasamuh, menghormati agama lain, akhir-akhir ini kita sering ada gontok-gontokan antar kelompok karena politik identitas. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menghadapinya untuk tetap menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa, Kiai? Itu akibat dari globalisasi ya. Dengan adanya YouTube atau medsos lah, sehingga apa yang terjadi di Arab Spring mengalir ke kita. Apa yang terjadi di Afghanistan selalu beritanya di Amerika. Apa yang terjadi di Palestina, Yerusalem, kekejaman Israel terhadap saudara-saudara kita Palestina nyampe ke kita dengan mudah, dengan up to date. Nah, itu menjadikan anggapan beberapa saudara-saudara kita menganggap ormas-ormas yang ada ini melempem ini, nggak ada perjuangannya. NU Muhammadiyah itu nggak ada gunanya itu. Nah, itu makanya mereka ingin mencari gaya yang lain lah atau model lain
akhirnya terpengaruh oleh apa yang datang dari luar. Mending kalau hanya sekedar sikap untuk sendiri atau kadang-kadang sampai ke menyalahkan kita. Kan nggak apa-apa, mereka pilih itu silakan. Pilih mazhabnya atau aliran atau cara berpikir orang Timur Tengah monggo mawon. Tapi yang salah ketika mereka memilih itu kemudian menyalahkan NU dan Muhammadiyah dan lain-lain yang tidak seperti mereka itu yang salah. Kalau bahwa mereka milih seperti mereka monggo silakan, pilihan kok. Tapi jangan menyalahkan yang lain dong. Hormati juga NU tetap begini. Nah kita NU pun tidak boleh bosan, tidak boleh jenuh menyampaikan pandangan prinsip kita tawassud dan tasamuh, karena tawassud itulah, wasatiyah itulah yang akan langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau yang ekstrim baik kanan maupun kiri sementara sesaat, pengikutnya sedikit pasti, hanya lantang aja keras suaranya. Kalau yang wasatiyah, sikap moderat, toleran, ini akan manfaat maslahat sampai hari kiamat. Gak akan hilang, bahkan mayoritas kita ini. Tapi silent, jadi silent majority kita ini. Tapi itu yang manfaat dan maslahat. Baik level high level atau middle level atau grassroots. Yang manfaat adalah toleran, moderat dan sebagainya. Coba bayangkan, Syekh atau Sunan Kudus, namanya Syekh Utsman Ja'far Shadiq bin Utsman Al-Hamadani, itu nama lengkapnya. Melihat masyarakat Islam yang tadinya Hindu, kalau menyaksikan orang Islam motong sapi itu masih ganjel, masih nggak terima gitu loh. Karena bagi mereka sapi kan dianggap mulia. Padahal mereka udah Islam, tapi belum tega, belum sampai hati kalau melihat sapi itu disembelih, korban misalkan. Maka Sunan Kudus mengambil kebijakan bahwa korban di daerah Kudus dan sekitarnya tidak boleh pakai sapi. Silahkan kerbau atau kambing. Di Qurannya nggak ada kerbau itu. Di hadis nggak ada kerbau itu. Yang ada onta, sapi, kambing. Dan sini onta nggak ada kan? Coba sapi diganti kerbau. Itu istihadnya Sunan Kudus. Berangkat dari tasamuh, toleran. Dan itulah yang menjadikan mereka semakin yakin dengan kemuliaan agama Islam. Akhirnya gini kan, kata orang Jawa, oh Islam juga menghormati sapi. Orang Islam juga ternyata menghormati sapi. Dengan kelebihan-kelebihan yang lain, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Toh mereka juga sama dengan kita, hormat dengan sapi. Ya Allah, itu kan luar biasa. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Artinya untuk menghormati ajaran lain, kita menggunakan apa istilahnya itu? Kias ya. Istihad. Istihad. Ya, istihad dalam artinya berupaya cari jalan keluar yang pas. Istihad. Nah, itu sampai sekarang di Kudus tidak ada soto kambing nggak ada, soto sapi. Iya, di Kudus itu. Sate sapi nggak ada, sate kambing. Sapi nggak ada, mohon maaf, soto kerbau, soto sapi nggak ada, soto kerbau yang ada di Kudus itu. Sampai segitu sampai sekarang. Padahal sekarang udah Islam semua, udah kuat, tapi masih sampai sekarang di Kudus tidak ada soto sapi, yang ada soto kerbau. Yang nggak enak juga tuh menurut saya, lidah saya nggak enak juga, enak sapi. Itu satu contoh saja itu. Yang lain apalagi dalam hal berpakaian,
Yang penting menutup aurat. Mau sari, India namanya sari ya. Sari, mau celana, mau rok, mau... Yang penting menutup aurat. Penting. Modelnya kayak apa? Tidak ada aturan dalam Islam. Mau gamis silahkan, sarung monggo, baju koko, baju batik, baju polos monggo silahkan, celana, jaket, jas. Kalau di India apa namanya? Sari ya, sari. Boleh perempuan pakai sari asal menutup aurat. Itu toleransi dalam cara dakwah Islam seperti itu. Tapi saya juga mempersilahkan kalau Anda orang Indonesia yang ente, Mas siapa namanya, Mas Rozali, mau pakai gamis silahkan. Saya mau gamis sorban silahkan. Tapi jangan menganggap remeh yang tidak pakai gamis. Itu kuncinya. Yang masalahnya di situ. Silakan Anda kalau ingin pakai gamis, orang Arab silakan. Mau pakai kopiah, sorban, gamis monggo. Tapi jangan meremehkan atau menganggap kurang orang yang tidak pakai gamis. Sama pasal pakaian sama. Baik, letak toleransinya di situ. At-taqwa hahuna. Takwa itu dalam hati, bukan dalam gamis atau sarung. Baik ya. Jadi pada dasarnya apa namanya nilai toleran itu sepanjang sejarah Islam. Nih, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat seorang dokter beragama Kristen ortodok, namanya Sarjius namanya. Kemudian Sarjius punya anak Yahya, Yahya ad-Dimashqi. Yahya tidak mau tinggal di istana dengan bapaknya. Dia keluar dari istana Damaskus, tinggal di Ramallah di Palestina. Mendirikan madrasah lah kira-kira kalau kita di sini, madrasah atau lembaga pendidikan, mengajarkan ilmu mantik, kategori ten yang dari Yunani itulah. Muridnya orang Islam semua. Orang Islam baru ngerti mantik, jenis, fasol, nau, had ya bahasa mantik itu qaul syarih kalau ilmu mantik, atau makulatul asyarah apa? Quality, posisi, relasi, to be, to have. Itu pertama kali dengar dari seorang Kristen ortodok namanya Yahya ad-Dimashqi, putra Dr. Sarjius, dokter pribadinya Khalifah Muawiyah. Begitu pula Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah kedua. Pertama namanya Abu Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far. Bapaknya Rashid, Abu Ja'far bapaknya. Mengangkat seorang dokter beragama Majusi Zoroaster, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyuk. Kemudian Jirjis diangkat jadi dokter istana dan diberi kepercayaan membangun pertama rumah sakit di negara Islam. Pertama rumah sakit. Rumah sakit dibangun oleh Jirjis itu di Baghdad. Namanya tidak kemudian nama bahasa Arab Mustashfa, bahasa Arabnya kan Mustashfa. Enggak. Tetap namanya pakai bahasa Persia. Namanya Bimaristan. Coba. Bimaristan. Namanya Bimaristan, bukan Mustashfa. Kota Baghdad sendiri itu bukan bahasa Arab. Dikira bahasa Arab. Oh iya. Itu bangsa Sekerta itu. Bag itu Tuhan, dan itu pemberian. Bag Tuhan, bag itu. Dan pemberian. Ya, pemberian Tuhan kota. Bukan bahasa Arab itu Baghdad. Kalau bicara ilmu, banyak sekali yang keterbukaan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dari Yunani semua diterjemah. Ketika Khalifah Al-Ma'mun membangun Baitul Hikmah, semua para ilmuwan dikerahkan untuk menerjemahkan Aristoteles, Plato, Socrates, dan seterusnya, Plotinus, dan seterusnya. Oke. Artinya Islam juga menerima ilmu dari kebenaran dari mana saja datangnya. Betul. Selama itu kebenaran kita terima. Berarti di awal-awal itu bid'ah juga Kiai ya. Baik ya, semua juga bid'ah. Menulis Quran juga bid'ah. Nabi Muhammad nggak pernah menulis Quran. Baik Kiai. Nah, kalau misalnya ini kan tasamuh ini adalah bagian dari apa namanya semangat Islam wasatiyah Kiai. Di antaranya juga ada tawasud, ta'adul dan tawazun. Kalau yang dimaksud dengan wasatiyah, Islam wasatiyah itu prinsipnya juga bagaimana Kiai? Wasatiyah, Islam yang moderat agar Anda bisa berperan dimanapun dan sampai kapanpun. Litakunu syuhada'al nas, agar Anda berperan di mana saja, kapan saja. Maka pakai sistemnya tawasud. Coba kalau kita ambil ya ekstrem kanan misalkan. Akan berguna di satu saat, di saat yang tidak berguna. Akan berguna, berfungsi di satu kelompok, di kelompok yang tidak. Nah, tapi kalau Anda wasatiyah moderat, kapan saja, di mana saja.
orang akan menghormat atau akan berperan Anda ini. Kita orang Islam yang berilmu, katakan punya ilmu yang luas, dan kita moderat, dengan siapapun enak bergaul. Bukan hanya dengan orang Islam, non-Muslim pun akan simpati pada kita. Tapi kalau Anda tidak wasatiyah, tidak moderat, apa kanan apa kiri, mungkin Anda diterima oleh kelompok tertentu, tidak oleh kelompok yang lain. Mungkin Anda berguna, berfungsi di saat-saat tertentu, di saat yang lain tidak akan berguna. Karena dia ekstrim. Nah ya. Nah, kalau cara membedakan, kadang-kadang orang cenderung kebablasan Kiai, Ya. ketika membahas wasatiyah, tapi cenderung mencampur adukan kebenaran agama. Maksudnya menyamakan kedudukan agama-agama. Di mana batasan kita toleran? Oh iya. Jadi toleran itu dimaksud tekanannya pada muasyarah, muamalah, bergaul di tengah-tengah masyarakat. Itu harus toleran. Begitu masuk dalam teologi, kita tidak boleh campur aduk. Kita orang Islam punya akidah sendiri, Anda Kristen punya akidah teologis ini silahkan. Ini bergaul ini loh, bergaul ini saling tolong menolong, saling melengkapi, saling gotong royong. Itu namanya toleran itu. Di situ muamalah, muasyarah. Masalah teologi itu masalah keyakinan, jangan diaduk, jangan campur adukkan, jangan. Tapi untuk saling menghormati, saling menyempurnakan, saling membantu, itu perintah Islam juga. Kita harus saling menghormati walaupun beda agama, perintah Islam. Tapi dalam teologi kita punya keyakinan sendiri. Nggak bisa kita campur aduk akidahnya oplosan gitu ya. Keyakinan kita oplosan gitu. Percaya pada Allah, tidak percaya pada akidahnya orang Hindu misalkan, ya nggak boleh. Jadi untuk sesama manusianya, muamalahnya ya. Kita toleran, tasamu. Tapi untuk urusan teologi ya, kita punya batasan sendiri, punya keyakinan sendiri. Begitu pula syariat, sholat kita seperti yang kita lakukan itu. Jangan kemudian sholat kita dirubah campur-campur dengan seperti sholat yang lain. Ya, nanti ada fatihahnya, ada banyak, misalkan ada haleluya. Ya nggak boleh. Tapi kalau bergaul, kalau hidup bersama, perintah Islam memerintahkan kita harus saling menghormati, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling mendukung dalam hal yang positif. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling bergandengan tangan, membuat team working bersama dalam hal yang positif. Perintah Al-Quran. Bukan hanya untuk orang Islam, enggak. Ayatnya enggak ada kata-kata harus sama orang Islam, enggak. Dalam hal ta'awun, kerjasama, jaringan kerja, tidak ada batasan dengan umat Islam, enggak, dengan siapapun. Kita harus gotong royong, bergandengan tangan, sikap yang sama dalam hal kebaikan dan yang positif. Seperti mempertahankan Indonesia ini, nggak mungkin kalau hanya kelompok Islam saja. Ya harus bersama-sama. Atau alih teknologi, apa kita harus dari Saudi saja gitu? Apa yang diambil dari Saudi? Jamnya mohon maaf. Yeah. Apa yang diambil dari Kuwait misalkan? Ya teknologi dari Jepang, dari Korea, dari Amerika, dari Eropa, dari Israel juga kan? Dari Israel juga. Teknologi lo ya, bukan akidah. Nah sekali awas, teknologi bukan akidah. Artinya untuk membangun peradaban umat manusia kita terbuka, dituntut untuk bekerja sama. Ya. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Kebenaran itu adalah sesuatu barang berharga, permata lah katakan, yang hilang dari orang mukmin. Nah kalau kita jumpa, ambil, walaupun itu sudah sekarang berada di sana, berada di tangannya orang lain. Ya, kebenaran itu di mana saja kita harus kita terima, datang dari manapun. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Menarik ini Kiai, karena seringkali kita mendapati ada umat Islam yang kalau ada datangnya dari
umat non-muslim langsung ditolak begitu saja. Itu. Ya nanti nggak bisa ngapa-ngapain nanti, nggak bisa ngapa-ngapain. Uang percetakan atau mesin ketik itu kan datang dari barat. Nah, kita kalau Quran dicetak, hadis dicetak. Betul. Masih pakai tulisan tangan terus. Baik Kiai. Kalau di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama sendiri sebagai bagian dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, watak Islam wasatiyah seperti apa yang diajarkan oleh para kiai? Kiai itu hanya ikutin ulama yang dulu. Jadi kita pun ikut ulama dulu lah, atau kiai akhirnya pada ulama yang dulu. Imam Syafi'i telah berjasa besar menggabungkan antara nusus muqaddasah yaitu Quran dan hadis, dan akal. Akal ada dua, akal kolektif, ijma, konsensus, akal individual, qiyas, analogi. Gabungan antara Quran, hadis, dan akal itulah melahirkan sebuah ilmu fikih yang wasatiyah. Kalau Quran hadis saja jumud, minimal ini jumud. Kalau enggak malah radikal. Minimal jumud. Kalau hanya ijma qiyas saja liberal namanya, sekuler namanya. Kebablasan. Ya bukan kebablasan. Barangkali ada masyarakat yang enggak pakai Quran hadis, ya pakainya semua pakai logika saja, ya itu namanya sekuler. Tidak memandang nilai-nilai agama. Nah, Imam Syafi'i berjasa besar meletakkan dasar wasatiyah fi syariah dalam membangun umat Islam yang modern, yang middle, jangan sampai ekstrim, yaitu gabungan antara teks Quran hadis dan pemahaman kecerdasan akal baik kolektif maupun individual. Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari berjasa besar menggabungkan antara Quran hadis dan akal, lahirlah sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang jaiz 1, 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, yang jaiz, semuanya berapa? 50. Khamsin aqidah, khamsin aqaid khamsin. Itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Islam. Bagaimana kita memperkenalkan Allah kepada masyarakat awam, apalagi anak kecil, orang awam. Yang kita kenal adalah sifat-sifatnya. Coba kalau ada Imam Asy'ari, kita kenalkan pada orang awam Quran langsung itu. Qulullahu Allahus Samad. Makanya ilmu kalam itu dalam rangka memberi wadah pada masyarakat awam. Kebanyakan kita masih awam, kelas menengah ke bawah. Soal orang elit, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, mau nggak ikut Asy'ari nggak apa-apa, silahkan. Mau cari sendiri kebenaran teologinya, cari sendiri, monggo yang cerdas. Tapi kalau orang awam ke bawah, semua harus ada pedoman, harus ada panutan. Dah, yang ikut Imam Asy'ari ini bukan hanya kita-kita yang bodoh ini, bukan. Imam Ghazali ikut Asy'ari, Imam Razi, Baqillani, Haramain. Apa bukan orang besar itu? Imam Ghazali yang filosof itu, madhabnya Asy'ari, Syafi'i. Baqillani, bukan Baqillani, Haramain, Al-Bahili. Semua madhab Asy'ari, Syafi'i. Ada yang Maliki ada, tapi artinya semua bermadhab gitu loh. Saya maksud. Jadi Sanusi, Imam Syahrustani, Imam Iji, Imam Sanusi, Ahmad Zani Dahlan. Semua ulama-ulama itu walaupun dia sedikit cerdas, tetap saya Syafi'i, saya Asy'ari. Imam Bukhari itu loh madhab Syafi'i. Imam Bukhari itu Syafi'iyul madhab. Beliau gudangnya hadis. Hafal hadis 600.000. Tapi tetap dalam fikihnya bermadhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang awam sekarang mengatakan kita nggak usah bermadhab, kita langsung kepada Al-Quran dan hadis saja, itu bagaimana Ki? Ya, mau bagaimana caranya kembali pada Quran hadis, bagaimana caranya, dia ngerti nggak caranya, metodenya. Kalau metodenya Imam Syafi'i kan memahami ayat ada mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi. Dan mereka tahu nggak itu kaidah-kaidah itu? Hadis ada mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Itu dari sisi konten, dari sisi sanad, sahih, hasan, dhaif, dhaifnya maqtu', munqati', mursal. Ya Allah, enggak sembarangan ngomong kembali Quran hadis. Oke. Berarti pada dasarnya ulama-ulama sudah menyediakan kita mekanisme-mekanisme baik di dalam fikih maupun yang lain agar kita lebih bisa menerapkan tasamuh itu ya. Ya. Adapun
barangkali untuk supaya kontak dengan zaman sekarang, era sekarang, ya monggo kita punya kreativitas sendiri. Pada dasarnya kita Syafi'i. Makanya dalam keputusan Munas di Lampung ada ijtihad jama'i. Maka ada namanya mulhaq, ilhaq, sebawahnya kias lah, sebawahnya kias. Ijtihad jama'i sebawahnya ijtihad yang mutlak itu. Artinya apa? Masalah-masalah yang baru yang tidak ada dalam kitab kuning, kita bermadhab manhaj kita tetap bermadhab Syafi'i, walaupun Syafi'i tidak ada tertulis atau tidak disebutkan di dalam kitab-kitab. Enggak, ya Imam Syafi'i sendiri nggak punya pendapat dong, barang baru kok. Tapi kita manhajnya tetap ikut Syafi'i, manhajnya. Misalkan cloning, hukumnya cloning misalkan zaman Imam Syafi'i belum ada cloning, hukumnya bank misalkan. Nah itu kita tetap prinsip dasarnya ikut madhab Syafi'i, tapi karena itu masalah baru, ya kita punya kreativitas baru. Maka Munas NU itu selalu update, selalu up to date, selalu munasabah, mutabaqah lil waqi', lil zaman wal waqi'. Selalu manfaat untuk era, untuk kebutuhan tantangan zaman itu. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Dengan Mandiri Syariah Mobile, buka rekening sekarang bisa online. Lebih mudah, lebih berkah. Baik Buya, kita dari tadi sudah bercerita tentang toleransi. Kalau penerapan toleransi dalam perbedaan budaya itu bagaimana Buya? Oh luar biasa nih. Yaitu justru yang saya maksud Islam Nusantara itu. Bagaimana agama dan budaya menjadi harmonis. Tidak saling gontok-gontok antara budaya dan agama. Kecuali kalau budayanya jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, seperti hubungan seks bebas, seperti minum khamr atau adu jago atau judi lah, itu udah kita tolak itu sih. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, justru Islam Nusantara lah yang berhasil mengharmoniskan hubungan antara agama dan budaya. Contoh, kiai jalan-jalan melihat ada orang sesajen, sesajen artinya apa? Ngasih nasi sekepel di pojok rumah. Kiai tanya, apa ini Pak? Sesajen Kiai. Untuk apa? Untuk mengusir roh jahat supaya hidup saya tentram. Anda kan cukup mapan. Kalau mau supaya roh jahatnya itu lari jauh, potong kambing 1, masak beras 30 kilo. Betul, dia nurut tuh. Jadilah 50 piring, 50 mangkok lauk gitu kan. Lapor pada kiai, sudah siap nasi 50 piring dengan lauknya 50. Taruh di pojok mana Kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh tetangga, terutama fakir miskin. Semua teman-teman diundang. Sebelum makan, berdoa dulu minta pada Tuhan. Minta apa? Minta agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Selamatan. Nih, salah satu cara metode dakwah berangkat dari semangat toleran. Begitu pula kada orang mati ditungguin sampai 7 malam. Tapi cara nungguinnya pakai gaple, demino, minum-minum, nunggu karena rohnya orang mati belum pergi dari rumah ini, 7 malam masih ada katanya. Oleh kiai itu dilestarikan. Nggak apa-apa 7 malam kumpul di rumahnya orang yang meninggal itu. Tapi demino gaplenya itu tadi dibuang, diganti dengan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha. Apa itu nggak baik? Apa itu salah? Apa itu tidak? Apa itu jelek? Ini luar biasa kok, luar biasa. Demikian pula seterusnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya juga melahirkan kreativitas cerdas dari para kiai. Banyak sekali gagasan-gagasan. Contoh, walimatul khitan.
Itu di Arab nggak ada itu. Nggak ada di Arab. Masa anak-anak khitanan di walimah di rame-rame? Diramaikan. Nggak ada. Kalau nikah lah itu. Mau nikah. Khitannya biasa. Hal yang sangat biasa lah, anak lahir bawa ke dokter. Khitan sudah selesai. Tapi di kita supaya membesarkan hatinya si anak yang akan disunatin, di rame-rame, diarak keliling desa waktu saya dulu kecil, dan semua tamu ngasih uang untuk membesarkan anak yang disunati itu budaya yang isinya adalah khitan, ayu ibadah, tapi diselenggarakannya dengan budaya yang ada. Begitu pula nikah. Nikah itu yang penting apa sih? Ijab dan qabul. Wali dan saksi, mahar. Sudah sah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Selesai. Nah yang lainnya apa? Kucar-kucur, nginjak telur, apa segala macam. Oh oke saja. Itu budaya itu, bukan agama itu. Lempar-lempar sirih, saling menyuapin. Itu budaya. Oke saja. Tidak mengganggu nilai ijab qabulnya, tidak. Sudah sah, sudah ijab qabul, sudah selesai. Itu namanya bagaimana kita membangun harmonis antara agama dan budaya. Kembali ke ayat Quran tadi, jangan kamu sepelekan, jangan kamu hina budaya orang lain, karena Allah lah yang berikan mereka bangga dengan budaya itu. Jawa punya budaya sendiri, Sunda punya sendiri, Batak, Dayak misalkan punya sendiri. Tidak boleh kita saling menyepelekan atau meremehkan. Mari kita hormati perbedaan budaya itu. Asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Semua juga hidup kita ini berbudaya kok, kreativitas manusia, kejadian manusia. Apalagi tadi kembali ke bidang ilmu pengetahuan. Tanpa kemajuan kecerdasan manusia yang mandek nanti Islam ini. Dari manapun datangnya kita terima. Apa itu filsafat Islam, ilmu kalam, ilmu mantik, makalah syarah, apalagi sampai kedokteran, semua dari Yunani asal mulanya. Terus terjemah ke bahasa Arab, jadilah peradaban Islam. Ya pasti ada tambahan, ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi itu menyempurnakan, menambahi atau apa, ya pasti. Tapi pada dasarnya dari Yunani semua itu. Asal fisika, matematika. Tapi akhirnya apa? Orang Islam bisa menambahin juga. Yang menggagas 0, 0 itu Yusuf Khwarizm. Coba. Dari sana nggak ada itu. Yang menggagas apa lagi? Kacamata Hasan bin Haytham. Aljabar itu Jabir bin Hayyan Al-Azdi yang wafat tahun 161 Hijriah. Itu instrumen dalam matematika. Begitu pula yang menggagas alat musik organ, siapa itu? Al-Farabi itu. Iya, Al-Farabi. Yang menggagas navigasi lah. Kompas itu Ahmad bin Majid. Vasco da Gama menggunakan itu ketika mengelilingi benua Afrika sampai ke Asia. Menggunakan kompas bikinan orang Islam. Yang pertama kali mencoba terbang meniru burung lah. Orang Islam. Abbas bin Farnas. Pakai diontel jadi saya bisa terbang. Sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kalinya rupanya terlalu lama, jatuh mati. Pertama kali orang terbang. Itu Abbas bin Farnas. Demikian pula yang pertama kali mengungkap penyakit cacar, Dr. Muhammad Abu Bakar Ar-Razi dalam bukunya Al-Hawi fit Tib yang sampai sekarang masih disimpan di Sorbonne Prancis, kitab aslinya itu, manuskrip aslinya itu. Semua diakuin itu bahwa itu sekarang sudah ketinggalan atau sudah nggak bisa dipakai dengan ilmu sekarang. Iya, tapi manusia bisa nyampe ke era sekarang yang modern ini melalui aljabarnya Jabir bin Hayyan dulu, bisa sampai ke digital nih. Nah, begitu pula apapun kedokteran yang modern ini juga melalui kedokteran yang tradisional dulu. Obat-obat yang ini juga melalui obat-obat yang herbal dulu. Artinya kalau kita menutup diri, ya nggak mungkin, nggak bisa ngapa-ngapain. Asal tidak bertentangan syariat Islam. Baik. Jadi kalau saya ambil intinya tentang bagaimana toleransi dalam budaya itu, bungkusnya tetap kita gunakan, tapi isinya kita isi dengan nilai-nilai Islam. Ya, itu ya. Okay. Budaya sebagai infrastruktur agama. Budayanya nanti lestari, agamanya kuat. Jadi kalau agama diajarkannya bertentangan dengan budaya, ya orang lari semua nanti. Misalkan tadi, ente ada orang sesajen ditendang pakai kaki, apa ya sesajen musyrik, ya nggak jadi Islam, nggak usah Islam lah, begitu jadinya.
para wali menghormati jampi Jawa. Coba, tapi diislamkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus jambi Jawa ditutup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Kalau mau saya contohkan. Kalau mau contoh, Boleh, Kiai. jambi orang Cirebon. Nah. Kalau mau supaya menghadapi orang supaya jangan marah. Tadi mau marah jadi nggak jadi marah. Harus bismillah tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ing lambeku teka wedi teka gemeter sekabe wong kang sengit maringku teka welas kasih sekabe wong kang ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gajah, harimau, badak lahir di bibirku. Hingga orang yang tadi akan marah nggak jadi marah. Itu jampi Cirebon. Terus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Jadi akhirnya kalau yang mujarab, yang efektif, bismillahnya itu. Tapi untuk menghormati orang Cirebon supaya jangan tersinggung, tidak dilarang, dilestarikan. Oke. Menarik sekali. Menarik Makanya sekali sekali. lagi kesimpulannya Islam Nusantara adalah tipologi, bukan madhab, bukan aliran, bukan sekte, tipologi. Bahasa Arabnya mumayyizat, khasais. Kita punya tipologi sendiri. Kekayaan yang berasal berasal dari budaya. Baik, ya. Dan berhasil dakwah Islam di kita berhasil melalui budaya itu, tidak melalui peperangan. 50 tahun berdirinya Wali Songo, lembaga Wali Songo. Hanya 50 tahun selesailah riwayat Kerajaan Majapahit. 1450 sampai 1500. Berdiri Demak tanpa peperangan. Jangan lupa, tanpa darah, tanpa peperangan. Oke, Kiai. Bahkan Brawijaya V akhirnya masuk Islam, raja terakhir itu. Nah, dengan masuk Islam Brawijaya V selesailah riwayat Majapahit. Baik, Kiai, terima kasih atas penjelasannya yang begitu komprehensif mengenai bagaimana Islam mengajarkan toleransi melalui tasamuh, lengkap mulai dari sejarah Rasulullah, kemudian ulama di Indonesia hingga penerapannya hingga hari ini. Terima kasih atas waktunya, ini sudah 60 menit berlalu tanpa terasa. Baik, para pemirsa Nusantara TV, sahabat kita dimanapun Anda berada, kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program ini setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6 WIB dengan narasumber Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.